Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat beribadah kepada setiap sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Balige maupun yang ada di Lintong Nihuta, dan seberapa yang bisa terhubung dengan kami, yang dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari tempat ini pada hari ini. Kepada sidang jemaat, kami menyampaikan agar setelah sampai saudara terima di dalam media sosial saudara, maka kami berharap saudara boleh membagikannya segera. Kalau boleh, jangan melakukan nonton bareng, tapi langsung dibagikan. Karena ketika saudara melakukan nonton bareng, saudara terputus dari gereja atau Tiberias Balige, dan saudara hanya sendiri. Tapi dengan saudara langsung membagikan, saudara tetap terhubung dengan Tiberias Balige. Maka kami merindukan saudara segera dapat bagikan, supaya kita dapat menjadi agen-agen pemberita Injil Kerajaan Sorga. Kita harus manfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan baik untuk ikut terlibat bersama-sama di dalam membagikan Injil Kerajaan Sorga. Matius pasal 24 ayat yang ke-14 mengatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bumi, ke berbagai bangsa, maka setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudaraku, semua ditentukan oleh setiap kita yang mau terlibat di dalam membagikan Injil Kerajaan Sorga ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7. Dan kalau kita melihat saudara, Daniel pasal 7 ini ada persamaannya dengan Wahyu pasal 13, ya. Daniel pasal yang ke-7 dengan Wahyu pasal 12 memiliki persamaan yang luar biasa, menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab itu tidak dibuat-buat. Daniel saudara yang lahir setelah sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus lahir, dan Yohanes, Rasul Yohanes yang lahir dan mendapatkan penglihatan itu jauh sebelum Yesus mati. Jadi mereka tidak pernah ketemu, tapi memiliki penglihatan yang sama, ya, memiliki penglihatan yang sama. Kita coba lihat sebentar dulu persamaannya. Daniel 7 ayat 4, kalau kita perhatikan di sana saudara, Daniel melihat ada binatang yang rupanya seperti seekor singa. Ya, silakan. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, ya, dan mempunyai sayap burung. Sampai di situ saja. Rupanya seperti seekor singa. Di sini dilihat Daniel rupanya seperti seekor singa. Tapi di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2 ditulis di sana, Yohanes, Rasul Yohanes melihat binatang itu ada seperti mulut singa. Jadi coba dibaca ayat 2. Ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak. Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macam tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, mulut singa. Jadi ada persamaan.
Daniel 7 dengan Wahyu pasal 13 ya. Kalau Daniel 7 melihat rupanya seperti seekor singa, dan Wahyu 13 ayat 2 Rasul Yohanes melihat mulut singa. Jadi saudara tidak perlu bertanya-tanya ya lagi mengenai ini, atau mungkin kita berpikir kenapa yang dilihat Rasul Yohanes mulut singa, kenapa dilihat Daniel pasal 7 ayat 4 rupanya seperti seekor singa. Saudaraku, tidak perlu menghabiskan waktu berdebat tentang itu, tapi yang jelas mereka melihat singa. Yang satu fokus pada mulut, yang satu dia melihat rupanya, sama saja sebenarnya rupanya dengan mulut ya. Nah, kita melihat lagi saudara, Daniel 7 ayat 5 rupanya seperti beruang. Ini binatang yang keempat ini saudaraku. Coba kita lihat, dilihat Daniel 7 ayat 5 rupanya seperti beruang ya. Silakan. Rupanya seperti beruang. Ya, dan jelas, nggak usah dilanjutkan. Rupanya seperti beruang. Wahyu pasal 13 ayat 2. Coba lihat ayat 2 tadi. Ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul Ya, terus? dan kakinya seperti kaki beruang. Iya. Saudara melihat, sama-sama melihat beruang ya. Rupanya seperti beruang dilihat Daniel, dan Wahyu 13 ayat 2 kakinya seperti kaki beruang. Mereka hanya berbeda dalam memandangnya saja, fokus penglihatan mereka yang mana yang lebih mereka tonjolkan ya. Nah, dalam Daniel 7 ayat 6 rupanya seperti macan tutul, nggak usah lagi kita baca. Wahyu 13 ayat 2 kakinya serupa dengan macan tutul. Jadi sama-sama saudara, Daniel 7 ayat 6 rupanya seperti macan tutul, Wahyu 13 ayat 2 serupa dengan macan tutul ya. Daniel 7 ayat 7 bertanduk 10 ya. Wahyu 13 ayat 1 bertanduk 10. Jadi Bapak Ibu, Wahyu 13 kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-18, ayat 17 dan seterusnya, itu saudara adalah antikristus ya. Nanti di sana kepada yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, kaya, miskin, laki, perempuan akan diberi tanda 666. Jadi Daniel berbicara tentang zaman akhir, tentang antikristus, dan Rasul Yohanes juga berbicara tentang penggenapan yang dinubuatkan atau dilihat oleh Daniel mengenai antikristus yang dia digambarkan bagaikan binatang. Sebenarnya Bapak Ibu, dia manusia, tapi kenapa dia dikatakan binatang? Karena dia memiliki sifat lebih parah dari binatang ya. Dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Dia adalah pembunuh atau pembinasa yang sangat keji. Nah, kita mulai saudaraku dari Daniel pasal 7 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan dengan baik ya. Firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Ya. Raja Babel, Ya. bermimpilah Daniel Ya. dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Terus Lalu dituliskannya lah mimpi itu, dan inilah garis besarnya. ayat 2. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Sampai di situ. Ya. Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan kepada kita dalam ibadah kita hari hari Kamis kemarin ya, bagaimana Daniel mendapatkan penglihatan yang luar biasa ini. Ini saudaraku diawali dari pergumulan
beban-beban berat yang dialami oleh Daniel, mulai dari dia direndahkan, mulai dari dia dianggap sebagai orang buangan yang tidak dianggap sebagai orang yang setara dengan para pembesar-pembesar yang ada di Babilonia. Tapi karena dia memiliki roh Tuhan, tetap saja dia diperhitungkan. Dan perhatikan, dia sudah diangkat pun sampai pada nomor 3, urutan ketiga di dalam pemerintahan kerajaan Babilonia. Tetap saja ia memiliki rintangan dan tantangan yang tidak sedikit beratnya, yang membuat dia menjadi lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan, cari Tuhan, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bertekun berdoa. Dan ketekunannya di dalam doa yang didorong oleh berbagai masalah, oleh berbagai pergumulan, oleh berbagai tantangan, akhirnya ia cari Tuhan sungguh-sungguh di dalam doanya dan melahirkan penglihatan yang luar biasa. Ada beberapa di antara saudara yang sering sekali menolak tantangan, pergumulan, beban, masalah, badai hidup yang melanda kita. Sering sekali membuat kita berputus asa, bahkan berjanji undur dari jalan Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka melihat banyak sekali masalah, tantangan, akhirnya mereka memilih pemimpin mereka untuk membawa mereka pulang. Sering sekali kita kalah dengan masalah, kalah dengan tantangan, kalah dengan problem kehidupan, kalah dengan berbagai badai kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya Tuhan izinkan itu agar kita menjadikan Tuhan andalan hidup kita, agar kita mendekatkan diri, agar kita bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur. Dan ketika kita makin lebih dekat kepada Tuhan, makin lebih sungguh-sungguh di dalam doa dan penyembahan kita, makin lebih menguduskan hidup, maka justru disitulah sebenarnya Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang besar, perkara-perkara yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang dialami oleh seorang yang bernama Daniel. Ia tidak putus asa saat masalah datang. Ia tidak undur dari pengiringannya kepada Tuhan ketika tantangan besar datang. Ia tidak mencari dunia, ia tidak mencari yang lain ketika masalah datang, bahkan silih berganti menghimpit kehidupannya, tapi ia justru bertekun di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Inilah penglihatan yang ia lihat dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Sekali lagi, ya, kita perhatikan ayat 2. Ya. Berkatalah Daniel demikian. Ya. Pada malam hari aku melihat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dia melihat pada malam hari, ia mendapatkan penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Saudara, apa yang dimaksud dengan laut besar diguncang dengan sangat kuat? Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, itu ada 4 binatang keluar dari dalam laut. Ya, nah saudara, apa yang dimaksud dengan laut besar yang mengalami goncangan
yang sangat besar, ya. Dikatakan tadi angin dari langit mengguncangkan laut besar. Saya mengajak kita, saudara, melihat Wahyu pasal 17. Apa artinya laut besar? Kita lihat ayat yang pertama, silakan. Wahyu 17 ayat 1. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, Ya. yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Terus, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. coba kita lihat, saudara, pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Bicara tentang banyak airnya tentu bukan di kolam. Bicara tentang banyak airnya di bumi ini tidak hanya cukup danau, tapi bicara tentang yang banyak airnya itu adalah di laut, saudara. Dan kita melihat, saudara, laut tadi digoncang begitu kuat. Apa yang dimaksud dengan laut yang begitu banyak airnya, tempat pelacur besar ini duduk? Mari kita lihat ayat 15. Ini dia, saudara, yang dimaksud dengan tempat duduk wanita pelacur ini. Ya, kita lihat. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. semua air yang telah kau lihat, Semua air yang telah kau lihat, air yang besar itu, terus, di mana wanita pelacur itu duduk, terus, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. ya, suatu saat bangsa-bangsa yang ada di bumi, orang-orang pembesar-pembesar akan digoncang. Ini adalah penglihatan Daniel yang akan terjadi pada akhir zaman. Apakah dia orang kaya? Apakah dia ilmunya tinggi? Orang berpendidikan? Apakah dia para pejabat tinggi? Apakah dia orang-orang hebat? Seluruh dunia, seluruh bangsa pada akhir zaman akan mengalami goncangan yang sangat besar. Saudara, kalau saudara hanya menganggap diri sebagai orang biasa-biasa, sedangkan orang besar akan digoncang, sedangkan bangsa-bangsa akan digoncang, sedangkan orang-orang hebat dunia ini akan digoncang, dan memang akan digoncangkan dengan sangat kuat oleh antikristus. Dan ini akan terjadi, saudara, akan terjadi. Semua manusia akan mengalami goncangan. Apakah itu karena ekonomi tergoncangkan? Apakah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena roh maut akan bekerja? Apakah itu karena peperangan? Apakah itu karena bencana? Apakah itu karena wabah? Yang penting Alkitab mengatakan dalam penglihatan Daniel, ia mengatakan di akhir zaman akan terjadi goncangan yang sangat besar, dan itu akan melanda bangsa-bangsa. Saudara, mari kita siapkan diri kita. Kalau wabah COVID-19 ini saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara sudah tergoncangkan. Bagaimana nanti Bapak Ibu pada pemerintahan antikristus yang sesungguhnya? Ia benar-benar akan mendatangkan goncangan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, yang tidak dapat melarikan diri dari goncangan itu, yang tidak dapat menyembunyikan diri dari goncangan itu. Dan goncangan itu akan dialami bukan lokal, bukan satu kota, bukan satu bangsa, tapi dikatakan tadi, saudaraku, bangsa-bangsa, rakyat banyak dan
dan bahasa. Saudara, tidak peduli hamba, tidak peduli tuan, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli raja, tidak peduli siapapun akan mengalami goncangan pada waktu itu. Saudara, saya terlalu yakin, terlalu percaya bahwa saat ini belum muncul pribadi antikristus. Tapi apa yang saudara alami sekarang, yang dialami oleh bangsa-bangsa, bukan hanya satu bangsa, adalah bagian dari pekerjaan antikristus. Karena Alkitab mengatakan, saudaraku, ini akan terjadi menimpa bukan hanya satu kota, bukan hanya satu bangsa, tapi bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Ya, kaum dan bahasa semua akan mengalami goncangan pada akhir zaman. Inilah saudaraku yang mengalami goncangan itu, yaitu bangsa-bangsa, kota, kaum dan bahasa. Semua akan mengalami goncangan. Mau negara apapun, mau bangsa apapun, apalagi hanya satu rumah tangga. Ini sedangkan bangsa, satu bangsa, bangsa-bangsa akan mengalami goncangan yang sangat besar. Saya membaca di kitab Lukas, dikatakan di sana Bapak Ibu, karena banyak goncangan yang terjadi, akhirnya banyak orang ketakutan dan banyak orang mati mendadak karena ketakutan itu. Saudaraku, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan pendirian kita? Saya pesankan kepada kita, jangan iman pendirian iman kita itu berubah-ubah. Hari ini menyala-nyala, sebentar lagi redup. Hari ini tidak takut, besok sudah takut luar biasa. Mari kita memiliki pendirian yang kuat. Mari kita memiliki pendirian yang kokoh. Mari kita memiliki pendirian yang tidak terombang-ambing. Kalau pada saat ini saja saudara sudah takut, bagaimana pada waktu goncangan yang akan terjadi? Coba lihat Bapak Ibu. Dikatakan Daniel bahwa laut yang besar di tempat banyak orang, itu berarti bangsa-bangsa. Itu adalah tempat duduk pelacur itu. Artinya bangsa-bangsa akan diduduki oleh berbagai macam roh kekejian dan roh kenajisan yang akan menajiskan setiap bangsa-bangsa di atas muka bumi. Yaitu tujuannya adalah supaya mereka jangan berpaling kepada Tuhan, supaya mereka fokus kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan Tuhan. Bayangkan saudara, itu diduduki langsung, itu tempat duduknya adalah bangsa-bangsa, orang besar sampai orang kecil, ya, kaum dan bahasa, semuanya akan diduduki artinya dikuasai oleh sang pelacur, yaitu yang melacurkan dirinya dengan berbagai macam roh kenajisan, kekotoran dan kejahatan. Itulah gambaran daripada antikristus. Kita lihat lagi saudara, Yesaya 17 ayat 12. Ya. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, Ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. ya, bangsa-bangsa mereka ribut bagaikan ombak laut menderu. Ya, digambarkan orang banyak, bangsa-bangsa bagaikan ombak laut yang menderu. Lanjut. Gaduhnya suku-suku bangsa, Terus, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. jadi jelas Bapak Ibu bahwa apa yang dilihat Daniel, laut yang digoncangkan, adalah menunjuk kepada tempat yang dimana banyak manusia. Itulah bangsa
bangsa. Suatu hari bangsa-bangsa akan mengalami gaduh, mengalami goncangan, mengalami banyak sekali, saudaraku, permasalahan yang akan dialami oleh bangsa-bangsa, yang membawa kepada goncangan yang sangat luar biasa. Ya, laut juga Bapak Ibu menggambarkan orang yang terombang-ambing, orang yang tidak memiliki pendirian, orang yang hidup di dalam kebimbangan. Inilah laut. Jadi makanya dia gampang terombang-ambing, digoncang, ya. Makanya saudara, orang yang gampang digoncang adalah orang yang tidak memiliki pendirian. Hari ini menyala-nyala, besok sudah redup. Hari ini berkobar-kobar, besok ngali-ngalian. Ya, sudah kedinginan. Jadi makanya saudara, miliki pendirian yang teguh, pendirian yang kokoh, tidak terombang-ambing. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Terus? Dan sama sekali jangan bimbang. Terus? Sebab orang yang bimbang terus sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut, terombang-ambing ke sana kemari. Jadi saya sudah melihat bahwa orang yang dapat digoncang itu adalah orang yang tidak memiliki pendirian. Orang yang akan tergoncang adalah orang yang tidak memiliki pendirian. Hari ini Ido tutuate firman Tuhan ini, ya, iya ya, benar kata firman Tuhan itu ya. Besok sudah lagi tidak kokoh berpegang pada firman karena mungkin lagi aman, ya. Dan akhirnya orang seperti ini gampang mengalami goncangan antikristus. Saya mengatakan Bapak Ibu bahwa di akhir zaman orang yang berjatuhan dalam goncangan yang akan terjadi adalah orang-orang yang hidupnya tidak memiliki pendirian, terombang-ambing, ya, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kebimbangan. Saya terlalu yakin orang seperti ini gampang tergoncang imannya. Nah Bapak Ibu, pada akhir zaman jelas bahwa dunia akan mengalami goncang, bangsa-bangsa akan mengalami goncang, ya. Maka untuk itu siapkan diri kita, ya, siapkan diri kita. Kalau selama ini kita sudah mendengar firman Tuhan, naik ke level rohani yang lebih tinggi, naik ke puncak rohani yang lebih tinggi, yang tidak dapat digoncangkan oleh antikristus, yang tidak dapat dijangkau oleh antikristus. Jangan sampai saudara gampang dijangkau oleh antikristus. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang menggoncangkan laut itu, orang banyak itu, bangsa-bangsa itu. Tadi dikatakan angin, ya, angin. Anginlah yang menggoncangkan laut itu. Anginlah yang menggoncangkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Saudara, saya akan menyampaikan kepada kita ada dua pengertian angin menurut yang saya pahami di dalam Alkitab. Dan saya yakin dua hal ini akan menggoncang bangsa-bangsa atau laut yang digambarkan dalam penglihatan Daniel. Tapi sebenarnya menunjuk kepada bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Angin, saudara, yang pertama ada angin yang negatif dan ada angin yang positif, ya. Ada angin dalam pengertian negatif, ada angin dalam pengertian positif. Dua-duanya ini akan menjadi
kekuatan yang akan bergerak dan akan mendatangkan goncangan bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara mau terlibat di angin yang mana? Inilah yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Ya, saya percaya bahwa kita masih ada kesempatan untuk mendengar dengan baik kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, angin dalam pengertian negatif, ya, yang akan membawa goncangan bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Angin dalam pengertian menggambarkan pencobaan, menggambarkan ujian, menggambarkan masalah dan sebagainya. Ya, ini akan mendatangkan goncangan yang besar. Masalah bisa karena perang antara bangsa dengan bangsa. Masalah bisa karena goncangan, bisa karena peperangan dan sebagainya. Masalah bisa karena kelaparan yang akan menimpa bangsa-bangsa oleh karena antikristus. Ya, ini saudara, sedikit lagi sebenarnya, ya sedikit lagi. Ini baru 1-2 bulan saja sudah ada yang kolaps, saudara. Ya, bisa kolaps bangsa-bangsa. Bayangkan saudara, terjadi ini lebih lama, 6 bulan. Wah, bangsa-bangsa bisa benar-benar menyerah kepada antikristus. Saya juga dulu tidak pernah berpikir bagaimana ya terjadinya kelaparan nanti suatu saat. Tapi diberikan contoh, saudara. Oh, hanya gampang sekali antikristus mendatangkan goncangan ekonomi. Hanya dengan wabah virus ini saja sudah terjadi goncangan pada ekonomi, bukan satu bangsa, tapi bangsa-bangsa. Ya, ini saudaraku, kenapa? Karena antikristus salah satu yang akan ia kuasai adalah ekonomi dunia. Ya, nah ini akan terjadi, dan ini masalah, ini problem, ini badai, ini saudaraku, tantangan, ujian, ya, cobaan yang akan melanda bangsa-bangsa, dan banyak nanti yang akan kolaps, tergoncang habis sampai menyerah kepada antikristus. Dan saya merindukan sidang jemaat baik yang ada di Balige di Lintong Nihuta, saudara tetap berpendirian kokoh, bukan karena saudara kuat, tapi karena ada Kristus di dalam saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat Matius 7 ayat 26. Kita lihat angin yang dalam pengertian negatif, saudara. Firman Tuhan. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Ayat ini, 27 langsung, ayat 27. kemudian turunlah hujan. Turunlah hujan, terus ya datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Angin melanda rumah itu, terus Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. jadi angin ini bertujuan untuk merubuhkan, untuk menghancurkan, untuk mendatangkan goncangan. Rumah pun bisa digesernya, atap pun bisa berterbangan. Dan ini adalah gambaran angin yang akan melanda bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara, saudara tidak akan kuat, saudara tidak akan bisa bertahan kecuali saudara mengandalkan Tuhan di akhir zaman. Anginlah yang akan mendatangkan goncangan. Angin yang datang dari setan, angin yang datang dari iblis, angin yang datang dari alam maut, angin yang datang dari antikristus. Mari kita perhatikan baik, Bapak Ibu. Mari kita renungkan baik. Kenapa terjadi kegoncangan? Kenapa terjadi kegoncangan akibat angin melanda bangsa-bangsa? Tadi jelas dilihat oleh Daniel bahwa anginlah masalah ekonomi
saudaraku yang dikasihi Tuhan, peperangan, masalah kelaparan, masalah kemanusiaan, HAM dan sebagainya. Akan banyak nanti masalah yang akan diciptakan oleh antikristus yang akan dialami oleh bangsa-bangsa, dan banyak yang tergoncang. Ya, bahkan dikatakan, coba dulu dibaca ayat 27 lagi. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Terus lalu angin melanda rumah itu. Angin melanda rumah itu terus. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rubuhlah rumah itu. Angin melanda rumah itu. Apa yang dimaksud dengan rumah itu? Itu adalah hidup manusia. Kalau istilah Alkitab, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, adalah bait Roh Kudus, dan banyak manusia, bangsa-bangsa ya, yang akan rubuh dan tidak bangkit lagi, oleh karena dilanda oleh angin deras yang amat kuat, yang mendatangkan goncangan yang sangat besar. Saudaraku, rumah itu adalah manusia. Rumah itu termasuk orang-orang percaya. Rumah itu termasuk orang-orang benar. Tapi dengar baik-baik saudara, kenapa mereka mengalami kehidupannya roboh, rumah itu rusak? Ya, hebat kerusakan. Mari kita lihat apa penyebabnya, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, terus dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kenapa rumah itu dilanda oleh angin rubuh? Apa penyebabnya? Kenapa banyak nanti di akhir zaman diterpa oleh angin antikristus, banyak bangsa-bangsa rubuh? Yang pertama adalah karena mereka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mempedulikan, tidak mau melakukannya. Mereka bagaikan orang bodoh yang membangun rumahnya bukan di atas dasar yang kokoh. Saudara, kalau saudara berkata, saya tidak mau roboh oleh karena berbagai goncangan di akhir zaman, saya mau kokoh, saya mau kuat, saya mau tidak terombang-ambing, maka pesan saya, dengarkanlah firman Tuhan, hidupilah, lakukanlah, kerjakanlah, supaya kita bagaikan orang yang bijaksana, yang membangun rumah kehidupan kita di atas dasar yang benar. Coba baca ayat 25. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Terus lalu angin melanda rumah itu. Angin melanda rumah itu terus. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kenapa ada yang rubuh? Kenapa ada rumah yang tidak rubuh? Tergantung dasarnya. Kalau saudara membangun dasar kehidupan saudara hanya berfokus pada pangkat, hanya berfokus pada jabatan, hanya berfokus pada harta, rumah kehidupanmu akan rubuh dan sangat hebat kerusakan. Tapi kalau saudara membangun rumah kehidupan saudara atas dasar 24, coba ayat 24 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini terus, dan melakukannya, terus, dia sama dengan orang yang bijaksana, terus, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Mari kita bangun rumah kehidupan kita di atas dasar yang kuat. Mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk dapat mendengarkan firman, karena ada waktunya nanti saudara sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan pada saat itu, saat antikristus melepaskan angin goncangan, maka banyak orang akan menjadi rubuh rumah kehidupan. Bangun mulai dari sekarang. Saya katakan tadi Bapak Ibu, mari kita menjadi agen-agen pemberita yang membagikan Injil Kerajaan Sorga. Begitu sampai kepada saudara, di media sosial saudara, langsung segera bagikan kepada yang lain, supaya orang lain juga mereka ikut mendengarkan berita Injil ini, supaya mereka juga dapat menyiapkan bangunan rumah kehidupan mereka, supaya ketika angin yang datang dari antikristus kelak yang akan mendatangkan goncangan bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang, mereka juga sudah mempersiapkan rumah kehidupan mereka untuk tetap kuat berdiri dan tidak tergoncangkan oleh angin yang datang dari antikristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merindukan setiap kita dapat menangkap pesan firman Tuhan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya terlalu yakin bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kalaupun saudara mendapatkan kesempatan ini, bukan untuk saudaraku hidup di dalam memuaskan daging, tapi kalau kita diberi kesempatan, walau firman masih hanya lewat siaran langsung seperti ini, saya merindukan saudara sungguh-sungguh membangun rumah kehidupan saudara. Saudara bergabung bersama dengan keluarga untuk satu dengan yang lain saling membangun, saling meneguhkan, saling menguatkan, supaya semuanya berfokus membangun rumah kehidupannya. Karena angin ini sangat kuat, dan tanpa Tuhan tidak ada satupun yang dapat bertahan. Bahkan siapapun bangsa-bangsa akan kolaps, saudara, karena angin yang begitu kuat melanda bangsa-bangsa pada waktunya. Nah, saudaraku, bagaimana caranya? Dengarkan firman Tuhan. Jangan nanti baru saudara kejar firman Tuhan setelah gereja diangkat, para pengkhotbah diangkat, Alkitab disembunyikan atau dibakar oleh antikristus, gereja ditutup, korban sajian dihapuskan, korban santapan dihapuskan, dan saudara akan mencari firman, sudah tidak ketemu dengan firman lagi. Ya, tidak ada lagi. Sekarang waktunya Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut. Sekalipun kita hanya ibadah di rumah, gunakan kesempatan ini, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Sebab antikristus sudah pasti, sudah waktunya dekat, akan segera menyatakan diri. Ya, kalaupun saudara anggap 3,5 tahun itu terlalu lama, maka saya katakan jangankan 3,5 tahun, mungkin bisa saja lebih dari 3,5 tahun lagi dia akan menyatakan diri. Tapi saudara, saya katakan tetap jadikanlah itu sebagai kesempatan, bentuk kemurahan Tuhan, ya, bentuk kemurahan Tuhan untuk kita boleh menyiapkan diri supaya kita mendapatkan bagian pada waktu Tuhan datang. Kita ikut terangkat bersama-sama dalam penyingkiran 3,5 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, baik saudara di rumah, dimanapun, saudara bangunlah rumah kehidupan saudara dengan kokoh, dengan kuat. Caranya, dengarkan firman, kerjakan firman, lakukan firman, hidup di dalam firman, simpan firman itu di dalam hati kita. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu, pengertian angin
dalam pengertian negatif. Terus kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan. Ya, Efesus pasal 4 ayat 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak Ya. yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, angin pengajaran ini juga akan menyebabkan goncangan. Ya, lanjut. Oleh permainan palsu manusia. Terus? Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, ada angin pencobaan yang diadakan oleh antikristus, dan ada angin pengajaran yang menyesatkan yang akan mendatangkan goncangan di akhir zaman. Coba saudara lihat, begitu muncul akhir zaman, terjadi perdebatan dengan memunculkan berbagai macam tafsiran teologia masing-masing, ya, memunculkan, dan ini semua bermunculan di akhir zaman ini, saling menyerang ajaran, saling menyerang teologi, dan inilah zamannya Bapak Ibu. Saya tidak sedang bermain-main, saya sedang menyampaikan kepada kita bahwa kita sedang berada di zaman akhir. Perhatikan sekarang, media sosial dipenuhi dengan berbagai saling menyerang doktrin masing-masing, saling menyerang teologi masing-masing, saling menyerang pengajaran masing-masing, dan itu muncul lebih parah sekarang. Ya, lebih parah sekarang. Ini menyatakan bahwa kita sudah masuk dalam penggenapan angin pencobaan dan angin pengajaran yang menyesatkan. Satu hal saya katakan kepada saudara, Yesus berfirman di dalam kitab Wahyu, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu." Jangan terombang-ambing, jangan mau digoyahkan, jangan mau digoncangkan, pegang apa yang ada padamu. Saudaraku, akan banyak yang akan menggoncangkan pendirian orang, akan banyak yang akan menggoncangkan iman seseorang yang menganggap ajarannya lebih benar. Tapi sebenarnya saudara boleh menilai sendiri, karena saudara sudah dilahirkan baru, kecuali saudara belum lahir baru. Saya yakin kalau saudara sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus, saudara tidak akan tergoncangkan oleh ajaran sesat bagaimanapun. Haleluya. Saudara akan berpendirian terhadap firman yang sudah saudara terima. Saya berharap saudaraku menghadapi rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan di zaman akhir ini, saudara tidak bimbang, saudara tidak tergoncang, saudara tidak terseret sebagai anak kecil yang terombang-ambing, tapi saudara tetap kokoh berdiri di atas kebenaran-kebenaran yang sudah saudara terima selama ini. Ini angin ini Bapak Ibu akan mendatangkan goncangan yang begitu besar di zaman akhir. Ya, angin itu angin pencobaan dan angin masalah dan angin pengajaran yang menyesatkan. Dua ini saudaraku, hal yang negatif ini akan menyerang manusia, dan ada yang roboh, ada yang rusak, ada yang tidak bisa dibetulkan lagi. Tetapi saya yakin ada yang berdiri kokoh, ada yang berdiri kuat, karena bangunan dasar kehidupan, bangunan hidup mereka kokoh, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu ajaran firman Tuhan yang didengar dengan baik dan dikerjakan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua Bapak Ibu, angin yang positif yang akan mendatangkan goncangan juga, sama-sama bekerja. Di akhir zaman ini sama-sama bekerja. Angin masalah, angin pengajaran yang menyesatkan sama-sama bekerja. Ini akan menggoncang bangsa-bangsa, ya. Dan angin
dalam pengertian positif juga terus akan bekerja. Terus akan bekerja. Juga akan mendatangkan goncangan ya di mana-mana bagi bangsa-bangsa. Mari kita lihat saudara, selanjutnya Kisah Rasul pasal yang kedua. Angin yang positif ini saya sebut angin yang menggambarkan Roh Kudus. Roh Kudus itu lambangnya adalah angin. Ya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menggoncang bangsa-bangsa. Roh Kudus, kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, saudaraku, adalah ruah, ya, yang juga bisa diartikan nafas atau angin. Ya, kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dan ayat 2. Silakan. Firman Tuhan. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, terus semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, perhatikan saudara, ini adalah terjadi pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang pertama sekali di atas muka bumi ini. Dan kita melihat terjadi goncangan. Bangsa-bangsa heran. Terjadi goncangan. Kenapa saudara? Tiba-tiba Petrus berdiri dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan ia berkhotbah 3.000 seketika. 3.000 orang yang mendengarnya bertobat. Inilah yang akan mendatangkan goncangan bagi bangsa-bangsa. Heran orang memperbincangkan kemari, ke sana dan sebagainya. Akan ada mujizat-mujizat yang spektakuler saudara. Terjadi di mana-mana. Orang-orang yang yang tadinya tidak mungkin sembuh. Dan ini saudaraku mendatangkan keheranan. Ini juga akan kita dengar nanti para pejabat-pejabat, orang-orang yang tidak masuk di akal bertobat. Mereka akan bertobat dan terjadi kegemparan di kota. Terjadi kegemparan di bangsa-bangsa. Akan ada saudaraku pertobatan dan kesembuhan dan mujizat yang dinyatakan oleh orang-orang yang dilanda oleh angin Roh Kudus yang datang dari surga. Dua-dua ini akan bekerja di zaman akhir. Akan menggoncang yang bangsa-bangsa. Saudaraku, saudara terlibat di mana? Apakah saudara akan mendatangkan goncangan karena saudara dipenuhi oleh roh setan, atau saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan goncangan karena saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu tergantung kepada kita. Tapi saya yakin bahwa angin ini akan bekerja dalam bentuk yang pertama, roh setan akan membawa goncangan, dan yang kedua, Roh Kudus akan juga membawa goncangan bagi bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Kejahatan akan meningkat, tapi yang baik akan meningkat. Yang jahat semakin jahat, dan yang baik semakin baik. Itu akan terjadi secara bersamaan di akhir zaman ini. Saya terlalu yakin Bapak Ibu bahwa sebelum terjadi antikristus turun ke dalam dunia, menyatakan diri secara pribadi dan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Tuhan untuk disembah sebagai Tuhan, maka sebelum itu gereja akan dipersiapkan oleh Tuhan. Gereja akan mengalami hujan akhir, hujan awal akan dicurahkan secara serentak bersama-sama, dan anak-anak Tuhan, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penglihatan. Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan kuasa. Laki-laki dan perempuan akan menghebohkan di zaman akhir nanti. Siapkan diri saudara, alami angin, hembusan angin dari sorga itu yang akan mendatangkan pembaharuan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan banyak orang. Kisah Rasul yang pertama ayat 8 mengatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau kamu menerima Roh Kudus. Ya, coba kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat 8 terus. Angin bertiup kemana ia mau. Angin
ia mau terus. Dan engkau mendengar bunyinya. Terus. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi saya juga yakin bahwa orang-orang yang dipenuhi dan dilahirkan oleh roh akan menjadi seperti angin yang mendatangkan goncangan bagi bangsa-bangsa di akhir zaman. Kita melihat saudaraku, Reinhard Bonnke zaman hidupnya di Afrika memberitakan Injil, bisa bertobat orang sampai 1 juta dalam satu waktu. Ini luar biasa. Dalam ibadahnya saudara bisa dihadiri oleh 1 juta manusia, 2 juta orang manusia. Waduh, itu kalau kita melihat saudaraku, rekamannya bagaikan semut manusia itu. Dan ini akan lebih dahsyat terjadi pada menjelang kedatangan Tuhan ini. Goncangan demi goncangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui orang-orang yang percaya, saya yakin akan lebih besar di zaman akhir ini. Mari kita siapkan diri kita saudara. Jadilah alat di tangan Tuhan, jangan menjadi alat setan. Haleluya. Mari kita menjadi alat di tangan Tuhan yang mendatangkan goncangan bagi bangsa-bangsa ke arah yang positif. Haleluya. Siapkan diri saudara. Saya yakin saudaraku bahwa Tuhan akan segera memperlengkapi gerejanya untuk mencurahkan hujan akhir yang lebat di zaman akhir ini. Inilah yang sering disebut Pentakosta yang ketiga. Akan segera terjadi di atas bumi ini. Dan itu saudaraku tentu harus ada medianya. Ada orang-orang yang siap menyambut kehadiran lautan terakhir dari hujan Roh Kudus di akhir zaman. Mari kita siapkan diri kita, siapkan dirimu, jadikan dirimu bait Roh Kudus untuk didiami oleh Roh Kudus, hujan akhir pada akhir zaman ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, sudah 1 jam saya berkhotbah. Dan saya rindu saudara dapat mengikutinya nanti pada ibadah yang kedua yang akan kita mulai 10.30. Demikian firman Tuhan yang kami bisa sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menyembah dan setelah itu saudara dapat melakukan yang terbaik di rumah kita masing-masing. Sebentar kami akan menghentikan dan kita akan lanjutkan. Ya, supaya firman Tuhan saudaraku dalam rekaman terpisah dengan pujian dan penyembahan. Ya, sebentar akan lanjut, kita hidupkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.